الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Qadar, surat nomor urut 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Maksudnya Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada malam Qadar, yaitu 5 ayat pertama dari surat Iqra. Bukan berarti turun semuanya. Sementara yang kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. 13 tahun ketika Rasulullah masih di Mekah dan 10 tahun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Nah, surat yang pertama kali turun adalah surat Iqra Al-Alaq, 5 ayat pertama. Itu maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, apa malam Qadar itu? Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari 1000 bulan. Subhanallah, luar biasa. Malam Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika seseorang beribadah bertepatan dengan malam Qadar itu, maka ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Tapi kalau bertepatan dengan malam itu, dia tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, tidak dengan sholat atau qiyamul lail, tidak dengan tilawatul Quran, tidak dengan berzikir kepada Allah, maka malam itu nggak bernilai baginya. Dia bernilai menjadi lebih baik dari 1000 bulan ketika bertepatan dengan malam itu dia isi waktu-waktunya untuk beribadah, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang dilakukan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, malam itu penuh dengan keberkahan. Nilainya ketika kita berbuat baik, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat dan Jibril, ruhnya, turun pada malam itu. Pada malam Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat yang ada di langit turun bersama dengan malaikat Jibril, ar-ruh. Di ayat lain dikatakan nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah ruh Jibril yang penuh dengan amanah. Malaikat itu turun biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak berkehendak dari diri mereka. Ya, mereka turun dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun dari Tuhan, izin Tuhan mereka. Min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Min kulli amrin. Kemudian ayat kelimanya, salamun hiya, keselamatanlah, kesejahteraanlah malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar, waktu subuh. Jadi Lailatul Qadar itu ya berlangsung semalam penuh, dari maghrib sampai subuh, hatta matla'il fajar. Nah, karenanya kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya, menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada sahabat-sahabat yang perempuan, sahabiyat, iltamisu lailatal qadri, carilah malam qadar fil ashril awakhiri min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dalam keterangan lain beliau katakan pada malam ganjil. Nah, karenanya sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang beriman ketika memasuki 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, mereka isi waktu-waktunya dengan beriktikaf, tinggal di masjid sepenuhnya, melakukan sholat-sholat fardu siang dan malam, ya, melakukan zikir, melakukan sholat-sholat sunnah, tilawatul Quran, berdoa, itu sepanjang waktu 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, merespon seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari malam yang bertepatan dengan malam qadar. Jangan sampai kita lewatkan waktu yang sangat berharga itu. Jangan sampai misalnya kita
sebagai seorang muslim gak pernah merasakan i'tikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya setiap malam Lailatul Qadar itu. Beliau i'tikaf di Masjid Nabawi, sekalipun ya, beliau adalah orang yang sangat sibuk sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kepala negara yang sangat sibuk, tapi kesibukannya itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan meraih malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf di Masjid Nabawi. Dan perbuatan seperti itu terus dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dilakukan oleh sahabat-sahabat. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran bahwa fenomena i'tikaf pada 10 malam yang terakhir itu ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian rame-rame beriktikaf di masjid-masjid. Bukan saja di Masjid Nabawi, bukan saja di Masjidil Haram, tapi di masjid-masjid. Subhanallah, fenomena ini juga sudah semakin terlihat di masyarakat kita. Banyak orang-orang yang menghidupkan kembali fenomena i'tikaf. Kita ucapkan kepada mereka yang menghidupkan sunnah i'tikaf seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat, jazakumullahu khairan. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Subhanallah, luar biasa nilai ketika kita menghidupkan satu sunnah yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat, kemudian kita hidupkan kembali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah malam itu sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Ya, selamat menanti malam Lailatul Qadar setiap tahunnya di bulan Ramadan, dan selamat pula untuk bisa melakukan i'tikaf mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ashrul Awakhir itu, 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Moga-moga kita bisa mendapatkan keutamaan ibadah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dzikra